Jauh sebelum ditetapkan menjadi ibu kota provinsi, kota Gorontalo sejak berabad-abad lamanya telah dikenal luas sebagai daerah yang memiliki keunikan, keunggulan, dan menyimpan potensi, sehingga mendapat berbagai julukan yang membangkitkan gairah, semangat, dan kebanggaan bagi warga kota Gorontalo. Pada ratusan tahun lalu, ketika gugusan Pulau Gorontalo terbentuk, wilayah kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini telah menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar dan kecil para saudagar dari berbagai pulau. Sehingga daerah ini sering mendapat julukan sebagai kota bandar. Itulah sebabnya kawasan bagian selatan kota Gorontalo yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kota Gorontalo oleh warganya disebut dan mendapat julukan sebagai Kampung Tenda, Pohe, Leato, Talumolo, Padebu Olo, dan Kampung Bugis. Nama-nama kampung yang berada di bibir pantai Teluk Tomini ini tidak terlepas dari pengaruh atas fenomena yang berlaku ketika itu, sekaligus menjadi bukti terhadap eksistensi kehidupan di kawasan kota Gorontalo semenjak dulu. Gorontalo, gelegen aan de zuidkust van het noordelijke schiereiland van Celebes. Gorontalo was in de jaren 20 een bloeiend handelsstadje. Dit ondanks de reden, die volgens beschrijvingen in die jaren in een slechte staat verkeerde. Het stadje had ook te lijden onder bandjiers, overstromingen door vloedgolven. Perubahan besar terjadi pada abad ke-15 setelah masuknya Islam di kawasan kota Gorontalo yang kemudian diabadikan melalui keberadaan Masjid Hunto di Kelurahan Biau sekarang. Mulai abad inilah, masyarakat kota Gorontalo sudah mengenal dan memeluk agama Islam. Berkat masuknya Islam ke Gorontalo tersebut, maka istilah pemimpin Linula lambat laun berubah menjadi Sultan Olongia Amai yang selanjutnya disebut Sultan Amai ketika itu. Sayangnya tatanan masyarakat yang sudah mulai dirintis yang berdasarkan syariat Islam dengan filosofi adat bersendikan syara dan cara bersendikan Al-Quran mulai terdekonstruksi oleh kedatangan penjajah Belanda yang mulai memasuki kawasan kota Gorontalo pada abad ke-16. Setelah 2 abad lebih Belanda menduduki dan menjajah Gorontalo, pemerintah Belanda harus bertekuk lutut pada heroisme dan patriotisme rakyat Gorontalo yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Januari 1942 yang dikenal sebagai peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang dipelopori oleh Nani Wartabone. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional untuk memerdekakan diri. Semenjak tahun 1942 hingga tahun 1959, Gorontalo merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar. Pada tahun 1960, kota Gorontalo merupakan sebuah kota peraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960 dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah yang dipimpin Gubernur A.A. Baramuli yang kemudian berubah menjadi Kota Madya Gorontalo pada tahun 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga masyarakat Kota Gorontalo dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.
Kota Gorontalo adalah salah satu daerah yang terletak di Jazirah Utara Sulawesi, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Gorontalo, yang punya jumlah penduduk kurang lebih 200.000, luas wilayahnya kurang lebih 80 km persegi, dengan potensi yang kita bisa kembangkan di sini adalah jasa dan perdagangan. Gorontalo terdiri dari 50 kelurahan dan 9 kecamatan. Dengan berbagai program pembangunan yang kami jalankan, tentunya ini membutuhkan berbagai upaya bagaimana supaya Gorontalo ini bisa maju, rakyatnya bisa sejahtera, dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Maka berbagai program kami arahkan dalam rangka untuk menggali berbagai potensi yang ada di kota Gorontalo ini. Dengan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi, maka setiap tahun Gorontalo sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan dengan mengandalkan berbagai potensi yang ada di daerah ini, terutama potensi jasa dan perdagangan, khususnya jasa pariwisata, kami membuat strategi pengembangan sektor pariwisata dengan menyiapkan berbagai fasilitas, kemudian sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan, walaupun mereka menikmati objek-objek wisata yang ada di hinterland kota Gorontalo ini atau di daerah-daerah kabupaten sekitar kota Gorontalo. Tapi mereka itu pasti akan tinggal dan menggunakan fasilitas yang ada di daerah ini, sehingga ini menjadi sebuah objek bagi kami dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian di kota Gorontalo. Oleh karena itu, saya berharap dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ini bisa membuka peluang bagi seluruh potensi yang ada di kota Gorontalo ini untuk bisa membangun Gorontalo makin lebih maju, rakyatnya makin lebih sejahtera. Saya mengajak kepada kita sekalian, datanglah ke Gorontalo. Di Gorontalo itu banyak potensi yang kita bisa nikmati. Ayo, mari ke Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara geografis, kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Luas secara keseluruhan dari kota Gorontalo adalah 79,03 km persegi atau 0,65% dari luas Provinsi Gorontalo dengan batas-batas administrasinya. Sebelah utara berbatasan dengan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Jumlah penduduk kota Gorontalo tahun 2016 mencapai angka 195.468 jiwa yang terdiri dari 97.356 laki-laki atau 49,81% dan 98.112 perempuan atau 50,19%, dengan rata-rata kepadatan penduduk 2.473 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kota Selatan sebesar 7.353 jiwa, dan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kota Barat sebesar 1.134 jiwa. Gorontalo yang semenjak dulu menjadi pusat penyebaran Islam, pusat pendidikan dan perdagangan regional Sulawesi hingga saat ini
memiliki fasilitas sarana dan prasarana, serta infrastruktur kota yang terus berkembang pesat. Fasilitas kelistrikan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat saat ini tidak hanya mampu memenuhi sambungan rumah tangga, tapi juga mampu melayani kebutuhan energi untuk dunia usaha. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa daya tersambung listrik di kota Gorontalo mencapai angka 1.706.129 kV ampere dengan jumlah pelanggan sebanyak 66.955 pelanggan. Demikian juga dengan fasilitas air bersih yang disuplai oleh PDAM Kota Gorontalo saat ini mencapai 20.631 satuan sambungan rumah aktif dengan kapasitas produksi sebesar 313 liter per detik dari 3 instalasi pengolahan, yakni instalasi pengolahan air Kabila dengan kapasitas produksi 218 liter per detik, IPA Bulotadaa dengan kapasitas 75 liter per detik, dan IPA Dungnyingi dengan kapasitas 20 liter per detik. Saat ini, PDAM telah mampu memproduksi dan mendistribusikan air bersih sebanyak 9.025.269 meter kubik selama tahun 2016. Sementara itu, sarana jalan dan jembatan di kota Gorontalo dari tahun ke tahun terus mendapat perhatian pemerintah, baik jalan nasional dengan panjang 11,23 km, jalan provinsi dengan panjang 21,58 km, dan jalan kota dengan panjang 209,46 km. Penanganan kondisi jalan di kota Gorontalo dilakukan melalui program peningkatan jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan pemeliharaan berkala. Di antaranya, pelebaran jalan beringin di Kecamatan Dungnyingi, Jalan Madura di Kelurahan Niluwo, Wongkaditi Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Hulontalangi, dan ruas jalan lainnya di kota Gorontalo. Demikian juga dengan perbaikan dan pembangunan jembatan seperti Jembatan Siendeng 1, Jembatan Siendeng 2, dan jembatan lainnya yang sudah dapat dinikmati masyarakat kota Gorontalo. Menariknya lagi, kota Gorontalo yang selama ini selalu saja dilanda musibah banjir, maka dalam 4 tahun terakhir, fenomena banjir yang meresahkan itu sudah tidak dijumpai lagi. Kalaupun ada, hanya ada genangan-genangan kecil yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras pemerintah kota Gorontalo, dalam hal ini Bapak Wali Kota Marten Taha dan Wakil Wali Kota Budi Doku yang secara terus-menerus melakukan pembenahan terhadap drainase atau saluran air yang selama ini menjadi penyebab banjir. Yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas telekomunikasi yang hingga tahun 2016 sudah menjangkau seluruh wilayah kota Gorontalo. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang telekomunikasi, di antaranya PT Telkom dengan kapasitas sentral sebesar 17.830 SST yang mampu melayani seluruh wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Sedangkan kebutuhan akan layanan mobile telecommunication didominasi operator-operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Kebutuhan akan layanan teknologi informasi juga semakin meningkat, terutama dalam memasuki komunikasi cyberspace di era globalisasi. Untuk bidang kesehatan, pemerintah kota Gorontalo terus memberikan perhatian melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu, serta posyandu. Rumah Sakit Alwi Sabu sebagai rumah sakit terbesar di Provinsi Gorontalo saat ini telah menjadi rumah sakit rujukan kelas B
yang terus berupaya meningkatkan kapasitas melalui peningkatan sarana dan prasarana. Upaya meningkatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini merupakan manifestasi dari kesadaran pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, seiring semakin meningkatnya kesadaran akan layanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut diantaranya pembangunan cardiac center untuk pusat penyakit jantung yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu pula, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Gorontalo, pemerintah telah menyediakan ambulans siaga gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, yang sewaktu-waktu dapat dihubungi melalui line telepon. Untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai pusat pendidikan di Gorontalo dan sekitarnya, serta dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kota Gorontalo telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Hingga tahun 2016, Kota Gorontalo memiliki 89 unit taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 129 unit, SMP dan madrasah sanawiyah sebanyak 29 unit, SMA dan SMK dan madrasah aliyah negeri dan swasta sebanyak 22 unit sekolah, termasuk SMK Kesehatan Gorontalo. Untuk pendidikan tinggi, Kota Gorontalo sejak dulu menjadi tujuan bagi lulusan SMA sederajat dari daerah-daerah lain di Sulawesi seperti mahasiswa dari Bolaang Mongondo, Palu, Buol Toli-Toli, Parigi Motong, Nuuk Banggai, Banggai Kepulauan, Ampana, Poso, Sangir Talaut, Manado, Minahasa dan daerah lainnya dari Provinsi Sulawesi Utara, Tengah dan dari Provinsi Gorontalo sendiri. Hingga tahun 2016, diperkirakan sebanyak 200.000 lebih mahasiswa dari luar Kota Gorontalo yang mengikuti pendidikan yang tersebar di perguruan tinggi di Gorontalo, di antaranya Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki 11 fakultas, serta ditunjang oleh keberadaan program Pasca Sarjana. Saat ini diperkirakan sekitar 25.000 mahasiswa yang tengah mengikuti pendidikan di kampus peradaban ini. Selain itu, terdapat lembaga pendidikan tinggi lainnya, diantaranya Politeknik Kesehatan yang menawarkan 3 program studi, yakni keperawatan, kebidanan, dan program studi gizi. IAIN Sultan Amai Gorontalo, Universitas Iksan Gorontalo, Setia dan Stitek Bina Taruna Gorontalo, dan Stimik Iksan Gorontalo. Sebagai daerah yang memegang teguh filosofi adat bersendikan syara dan cara bersendikan Al-Quran, Kota Gorontalo merupakan barometer perkembangan dan dinamika kehidupan keagamaan di Provinsi Gorontalo. Hal ini tidak berlebihan karena Kota Gorontalo semenjak dulu sehingga semarak syiar Islam di daerah yang juga dikenal sebagai Bumi Serambi Madinah ini menjadi fenomena yang terus berlangsung di Kota Gorontalo. Masjid Baitur Rahim adalah masjid terbesar di Kota Gorontalo dan masjid tertua, yakni Masjid Hunto yang berlokasi di Kelurahan Biau yang juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebagai kota tua yang syarat dengan warisan sejarah yang panjang, berada di Teluk Tomini dan merupakan pusat syiar Islam pada zaman dulu, maka Kota Gorontalo memiliki berbagai jenis potensi wisata, baik wisata bahari, wisata budaya, dan wisata kuliner yang diwariskan oleh para leluhur Gorontalo. Wisata sejarah dapat dinikmati dengan mengunjungi Benteng Otanaha yang berlokasi di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1522 di atas sebuah bukit dan memiliki 4 buah tempat persinggahan dan 348 buah anak tangga ke puncak sampai ke lokasi benteng.
Destinasi selanjutnya adalah Makam Aulia Raja Ilato Jupanggola. Konon, menurut sejarah, Jupanggola sesungguhnya adalah gelar yang artinya tokoh yang dituakan. Orang Gorontalo di zaman dulu selalu mengenal Jupanggola sebagai kakek tua yang berjubah putih yang panjangnya sampai ke lutut. Dia juga dikenal sebagai Ilato atau Raja Kilat karena perjuangan melawan penjajah Belanda. Dia mampu menghilang dan kembali muncul jika negeri dalam keadaan gawat. Karena jasa-jasanya, Jupanggola mendapat gelar adat Taloo Bayalipu atau orang yang berjasa kepada rakyat sebagai lambang kehormatan dan keluhuran negeri. Ada juga monumen Nani Wartabone yang terletak di pusat kota Gorontalo, yakni Taruna Remaja, yang menggambarkan fisik dari pahlawan besar Gorontalo. Ada juga rumah adat Duluhupa khas Gorontalo di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan. Rumah adat ini sering dijadikan pusat koordinasi dan pembahasan masalah adat Gorontalo antar para ketua adat. Selain itu pula sering dipakai untuk penganugerahan gelar adat terhadap orang-orang yang dirasa penting untuk diapresiasi karena jasa mereka terhadap daerah Gorontalo. Selanjutnya, wisata air atau pesisir diantaranya yang cukup menarik untuk dikunjungi adalah Tangga 2000 di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulon Talangi. Objek wisata ini jaraknya 200 meter dari Pantai Indah Pohe. Tempat ini sering ramai dikunjungi kaum muda-mudi masyarakat Gorontalo dan para pendatang. Tangga 2000 berada di kawasan wisata Telapak Kaki Lahilote, berbentuk ruang terbuka publik atau open space dibangun di tepi pantai Pohe. Ruang ini menjadi fasilitas publik masyarakat kota Gorontalo, disebut Tangga 2000 karena dibangun pada tahun 2000. Juga kawasan wisata air kolam renang Lahilote dan kawasan waterboom yang menawarkan sensasi adrenalin dan santai untuk keluarga di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan. Kota Gorontalo, agenda wisata tahunan yang menyita perhatian banyak di kalangan adalah Tumbilo Tohe, yang merupakan tradisi masyarakat kota Gorontalo masa lampau yang sudah berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Tumbilo Tohe adalah tanda bakal berakhirnya bulan suci Ramadan di Gorontalo. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemasangan lampu dimulai dari maghrib hingga menjelang subuh. Tumbilo Tohe atau tradisi pasang lampu dilakukan sekali setahun. Perayaan ini memperlihatkan ribuan lampu minyak yang diamparkan warga Gorontalo di depan rumahnya, di lapangan, di sawah, bahkan di saluran air sekalipun. Konon menurut kepercayaan orang tua dulu, maksudnya pemasangan lampu ini untuk menyambut Lailatul Qadar.
industri fashion sendiri, kerawang atau karao merupakan kerajinan khas Gorontalo, kini mulai mendunia. Sudah beberapa kali digelar festival karao dengan tujuan lebih memperkenalkan karao bukan hanya tingkat nasional, tapi internasional. Nama sulaman karao berasal dari kata mukarao yang dapat diartikan mengiris atau melubang. Penamaan ini sesuai dengan teknik pembuatan sulaman karao, di mana serat benang pada kain sebagai media sulaman akan diiris atau dilubangi. Caranya dengan mencabut serat benang pada bidang tertentu di media kain yang akan digunakan. Untuk aksesoris sendiri, Gorontalo dikenal punya kopiah keranjang yang merupakan salah satu kerajinan khas Gorontalo. Kerajinan ini sendiri terbuat dari anyaman tumbuhan mintu yang konon hanya tumbuh di hutan-hutan Gorontalo, tak ubahnya seperti pohon rotan liar. Kemudian dirangkai menjadi bentuk-bentuk penutup kepala khusus untuk laki-laki. Selain wisata industri fashion, tidak lengkap kiranya untuk tidak berwisata kuliner di kota Gorontalo. Karena setiap tempat atau daerah wisata tentunya memiliki makanan khas yang membuat orang tertarik mencobanya. Apabila Anda datang ke Gorontalo, Anda akan ditawarkan dengan makanan khas seperti kue kerawang yang proses pembuatannya sangat rumit. Ada juga milo siram atau binda giluhuta yang merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan, atau udang yang diracik sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu menu yang sangat lezat serta memiliki 3 rasa yang khas, yakni manis, asin, dan pedas. Selain itu, Anda juga bisa melihat proses pembuatan ilabulo yang sekilas mirip pepes ala kuliner Sunda. Bedanya, ilabulo menggunakan sagu dengan isian ati ampela atau jeroan daging dan telur ayam yang dibungkus daun pisang. Ada yang dibakar, ada pula yang dikukus. Dan yang terakhir adalah kue pia yang menjadi khas kuliner Gorontalo. Paling banyak diburu pemudik untuk dijadikan oleh-oleh ketika hendak pulang ke daerah asal. Kue pia Gorontalo sudah lama terkenal karena rasanya enak, dan kue pia khas Gorontalo ini berbeda dengan kue pia dari Yogyakarta. Selain ukurannya lebih besar, kue pia khas Gorontalo lebih kering. Kue yang memiliki kulit berlapis ini biasanya diisi dengan kacang hijau. Tapi kini pia tidak hanya diisi kacang hijau saja. Berbagai macam isi dan berbagai rasa kini telah banyak kita jumpai, seperti pia keju, coklat, jagung, kacang merah, bahkan durian. Kota Gorontalo yang menyimpan potensi untuk menunjang kehidupan perekonomian kota Gorontalo, daerah ini memiliki beragam fasilitas mulai dari pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional, modal transportasi, juga ditunjang oleh keberadaan pelabuhan penumpang kapal laut, pelabuhan peti kemas, dan terminal, serta perhotelan dan perbankan. Sebagai daerah yang sedang berkembang, dalam beberapa tahun terakhir ini, kota Gorontalo memiliki pusat perbelanjaan modern seperti Hypermart, Matahari, Gelail, Karsa Utama, Amanda Jaya, Santika, dan Pasar Swalayan Makro yang memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat dalam berbelanja.
Selain itu, selama tahun 2016, Kota Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang usaha retailer dengan berdirinya beberapa outlet pasar swalayan yang buka 24 jam, yakni Alfamart dan Indomaret yang memperebutkan konsumen di Kota Gorontalo. Dibukanya Alfamart dan Indomaret di Kota Gorontalo merupakan refleksi dari perkembangan perekonomian Kota Gorontalo, di mana masyarakat menengah ke atas tumbuh sebagai pangsa pasar yang potensial. Meskipun pusat perbelanjaan modern tumbuh bak jamur di musim hujan, namun eksistensi pasar tradisional tetap bertahan. Buktinya, pasar-pasar tradisional seperti Pasar Liluwo, Pasar Moodu, Pasar Pilolodaa, Pasar Biau, dan Pasar Sentral Kota Gorontalo tetap eksis sebagai penggerak ekonomi Kota Gorontalo yang cukup produktif. Perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan progresif tersebut tidak terlepas dari keberadaan faktor penunjang seperti perbankan, perhotelan, dan lahirnya sentra-sentra ekonomi kreatif di Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo saat ini sudah berdiri megah berbagai macam bank swasta maupun pemerintah. Sementara itu, untuk menunjang sektor pariwisata di Kota Gorontalo, maka fasilitas hotel dan penginapan menjadi salah satu faktor yang menarik wisatawan. Hotel dan penginapan juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, karena dengan adanya hotel atau penginapan, maka menjadi daya tarik daerah untuk mendatangkan tamu-tamu atau wisatawan, baik lokal, domestik maupun asing, dan menjadi sarana prasarana bertransaksi dan membuat kerjasama atau kontrak antar pengusaha. Dari hal-hal tersebut di atas, maka Kota Gorontalo adalah kota yang menyuguhkan potensi, sekaligus memberikan peluang usaha yang terbuka lebar bagi siapapun untuk berusaha. Jenis-jenis usaha yang sangat potensial di Kota Gorontalo adalah jenis-jenis usaha perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, industri kecil dan UMKM, ekonomi kreatif, dan jenis-jenis usaha lainnya yang sungguh sangat prospektif. Peluang usaha bagi para investor semakin terbuka lebar karena pemerintah kota mengeluarkan kebijakan khusus berupa kemudahan-kemudahan dalam perizinan, retribusi, dan jenis pajak lainnya bagi para investor dengan sistem pelayanan satu atap. Asumsi ini ditunjang oleh semakin meningkatnya derajat ekonomi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Gorontalo yang tetap tertinggi untuk wilayah di Provinsi Gorontalo. Demikianlah beberapa hal menarik seputar potensi dan fasilitas yang bisa menjadi referensi Anda dalam mendapatkan informasi mengenai Kota Gorontalo. Tentunya, besar harapan kami Anda bisa berkunjung dan beraktivitas langsung di sini. Selanjutnya, kami tunggu Anda di Kota Gorontalo.